Kak, gimana sih? Mau jalan-jalan ke luar negeri, tapi kan gak punya paspor. Shh, jangan marah-marah. Gue kasih tahu caranya. Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Aku harap semua kabarnya baik-baik aja dan tetap sehat-sehat ya. Dan di video kali ini, aku akan kasih tahu kalian guide gimana sih caranya untuk buat paspor. Nah, buat yang sering bilang ke aku, kalau Kak gimana sih mau jalan-jalan tapi nggak punya paspor? Gimana sih Kak cara bikin paspor? Jangan takut, jangan khawatir. Jangan sedih, karena gue akan menunjukkan ke kalian gimana sih alur buat paspor itu. So, tanpa nunggu lama-lama lagi, check this out. Oke guys, sebelum kita mulai, gue mau kasih tau dulu ke kalian kalau ada dua jenis paspor. Itu ada paspor biasa sama ada e-paspor. Nah, bedanya paspor biasa itu adalah paspor biasa yang ya buku paspor gitu. Nah, kalau e-paspor itu tuh paspornya yang udah ada chipnya, dan chipnya itu udah ada sidik jari, retina. Pokoknya itu yang udah ada biometri kalian di dalam chip itu. Oke, sekarang udah jelaskan ya dua perbedaan dari paspor-paspor tersebut. Jadi paspor ini bisa digunakan untuk kalian keluar negeri di luar Indonesia tercinta ini. Cuman kalian kalau mau ke negeri-negeri yang jauh, misalnya kayak ke Eropa, Amerika, Australia, Jepang, Korea gitu-gitu, kalian tuh perlu visa. Tapi kalau misalnya kalian cuma sebatas jalan-jalan di negara-negara ASEAN, itu kalian cukup perlu pakai paspor aja, jadi nggak perlu pakai visa. Tuh kan, seru banget. Cuma punya paspor ini aja kalian udah bisa pergi ke beberapa negara yang ada di ASEAN tanpa visa. Sekarang kita masuk ke step-step untuk mendapatkan paspor tersebut. Oke guys, itu tadi kalian udah mengenali ya dua jenis paspor tersebut. Dan sekarang aku akan kasih tahu kalian dokumen apa aja yang diperlukan untuk membuat paspor. Yang pertama adalah iktp beserta dengan fotokopinya. Fotokopinya kalian jangan fotokopi yang seukuran iktp ya, tapi fotokopinya itu dibiarin aja di kertas A4, jadi nggak usah dipotong. Kemudian yang kedua adalah akta lahir atau ijazah atau surat nikah atau surat-surat lain yang memungkinkan itu ada data lahir kalian, ada mencantumkan tanggal lahir kalian, dan juga mencantumkan nama orang tua kalian. Dan juga disiapkan fotokopinya di kertas A4 dan jangan digunting, dibiarkan saja di kertas A4-nya. Oke? Dokumen yang diperlukan berikutnya adalah KK atau kartu keluarga asli dan fotokopi. Berikutnya yang perlu kalian siapkan adalah materai 6000, karena kalian nanti akan isi form di sana dan nanti akan ada tanda tangan di atas materai. Kalian harus siapkan materainya sendiri. Dan karena kalian harus isi form, kalian juga harus prepare untuk membawa pulpen sendiri. Disarankan yang warna hitam, karena sebenarnya di sana kan ada tempat pengisian formnya dan ada pulpennya. Cuman karena pulpennya terbatas, kalau rame kalian akan rebutan. It much better kalau kalian bawa pulpen sendiri, jadi kalian gak rebutan sama orang lain ketika isi form. Jadi kalian juga nggak akan terburu-buru atau jadi kayak ngebut-ngebutan, karena terbatas nih pulpennya, jadi kalian nggak akan terburu-buru. Oke, tadi semua dokumen udah ya, kita udah siapkan semua dokumennya. Sekarang kita masuk ke alur atau step yang harus kita ambil untuk melakukan pendaftaran, biar mendapatkan nomor antri untuk datang ke kantor imigrasi untuk apply paspor. Dan yang pertama kalian harus lakukan adalah kalian harus download di handphone kalian aplikasi namanya Apapo, di mana aplikasi ini adalah official aplikasi untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor antrian online untuk bisa apply paspor di kantor imigrasi. Nah, setelah kalian download aplikasinya, kalian masuk aplikasinya, langsung registrasi dengan email kalian, ikutin stepnya dari awal sampai akhir. Di akhir kalian akan mendapatkan barcode yang bisa kalian scan ketika kalian ke kantor imigrasi. Setelah kalian udah dapat barcode, itu kalian udah tahu nih kantor imigrasinya kantor imigrasi mana, jamnya jam berapa. Nah, itu semua tuh udah ketahuan tuh ketika kalian udah dapat barcode. Kemudian step berikutnya, kalian datang ke kantor imigrasi membawa semua dokumen-dokumen yang sudah kita siapkan tadi, dan juga barcode-nya di bawah ya, yang kalian dapat dari aplikasi. Nah, ketika kalian sampai di kantor imigrasi, kalian scan barcode-nya untuk mendapatkan nomor antrian hari itu.
Setelah kalian dapat nomor antrian, kalian masuk ke dalam dan kalian akan dikasih form untuk kalian isi. Di saat itu juga kalian lah waktunya untuk mengisi form tersebut. Jadi ketika kalian udah dipanggil nomor urut antriannya untuk penyerahan dokumen, formnya juga sudah diisi. Nah udah tuh kan, udah selesai formnya diisi, abis itu udah dipanggil lah nomor antrian kalian untuk penyerahan dokumen. Setelah itu kalian akan nunggu lagi untuk diwawancara dan juga ambil foto untuk paspor kalian. Step berikutnya, setelah kalian sudah selesai diwawancara dan juga sudah foto untuk paspor kalian akan mendapatkan slip pembayaran untuk melakukan pembayaran atas paspor yang kalian buat. Batas waktu pembayarannya maksimal 7 hari dari hari kalian apply untuk membuat paspor. Jadi ketika kalian sudah selesai buat, better langsung bayar sih. Karena kalau lewat 7 hari, nanti kalian harus mengulang lagi prosesnya dari awal. Kalian bisa melakukan pembayarannya bukan di kantor imigrasinya ya, tetapi di bank. Jadi setelah kalian selesai dari kantor imigrasi, kalian bisa langsung ke bank, atau kalau nggak bisa setelahnya ya bisa besoknya. Pokoknya jangan lewat dari 7 hari. Sayang kalau lewat dari 7 hari kalian harus ulang lagi stepnya dari awal. Dan juga setelah kalian melakukan pembayaran, paspor kalian akan jadi dalam waktu 4 hari kerja kalau tidak ada halangan. Kalau misalnya memang dari kantor imigrasinya sudah warning di awal, kayaknya akan lebih lama karena ramai. Nah itu berarti bisa jadi lebih dari 4 hari. Tapi normalnya 4 hari kerja. 4 hari kerja ya, berarti Sabtu Minggu nggak dihitung. Jadi kalau misalnya kalian buatnya hari Jumat, hitungnya dari hari Senin. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah berarti Kamis bisa diambil nih. Gitu. Step berikutnya adalah mengambil paspornya. Gimana cara ngambil paspornya? Kalian bisa kembali lagi ke imigrasi dan membawa 2 bukti. 1 bukti pengambilan paspor yang kalian dapat dari kantor imigrasi, dan juga bukti pembayaran yang kalian dapat dari bank setelah melakukan pembayaran atas paspor yang kalian buat. Dan akhirnya kalian mendapatkan paspor yang kalian dapatkan untuk jalan-jalan. Yeay! Gampang kan cara buat paspor, jadi nggak ada alasan lagi nih buat teman-teman yang mau jalan-jalan ke luar negeri tapi bingung gimana sih Kak cara bikin paspor. Nonton video ini. Dan aku juga punya tips nih buat teman-teman yang mau buat paspor. Itu kalau datang ke imigrasi, diusahakan untuk 1 jam atau setengah jam lebih awal. Jadi jangan datang mepet-mepet guys, karena kita nggak tahu nih imigrasi akan seramai apa. Kalau misalnya kalian datangnya ketika ramai, ya puji Tuhan kalian bisa datang lebih dulu, jadi kalian dapat barisan di depan. Berikutnya, berpakaianlah yang rapi. Kalau cowok harus pakai kemeja, kalau cewek boleh pakai kemeja, boleh pakai blus, pokoknya pakaian yang rapih, yang selayak kalian datang ke kantor pemerintahan. Dan juga karena kalian akan difoto, make sure untuk kalian juga appearance-nya rapih. Dari atas sampai bawah. Kan kalian nggak mau dong foto kalian yang ada di paspor, yang akan ada di sana selama 5 tahun, itu tidak sesuai ekspektasi kalian. Jadi kalian harus rapi. Aku juga punya tips untuk temen-temenku nih yang perempuan, yang ciwi-ciwi cantik-cantik nih. Diusahakan makeupnya jangan terlalu dempul ya sayang. Karena kalau misalnya hasilnya itu berbeda sekali dengan muka asli kamu, ketika di imigrasi, orang imigrasi akan bingung karena mukanya berbeda. Jadi makeupnya natural aja. Dan juga rambutnya jangan yang menutupi kuping ya guys. Jadi kalau bisa rambutnya ini yang di kebelakangin kuping nih. Gue juga udah lewat kuping nih guys nih. Nah pokoknya rambutnya yang kelihatan kuping. Jadi mukanya tetap terlihat jelas seutuhnya. Dan mukanya masih natural look. Tips berikutnya, kalian untuk membawa dokumen-dokumen yang difotokopi itu di dalam bentuk A4. Jadi misalnya dokumennya nggak seukuran A4 nih, lebih kecil. Nah ya udah itu jangan dipotong sesuai dengan dokumennya. Contoh KTP aja ya. KTP kan pasti kan kecil. Jadi kalian ketika fotokopi biarin aja di A4 itu, jangan digunting jadi kecil. Dan semua dokumen yang difotokopi diusahakan coba dilebihin aja buat jaga-jaga. Takutnya kan fotokopi kan kita nggak tahu nih, kadang ada yang kelihatan jelas, ada yang enggak. Jadi dilebihin aja supaya kalian gak bolak-balik nanti ke imigrasinya. Dan semuanya ditaruh di dalam map supaya rapi dan tidak tercecer. Dan untuk harganya, ini yang kalian tunggu-tunggu kan pasti. Ngaku.
Paspor biasa untuk harganya itu seharga Rp350.000 dan untuk e-paspor harganya Rp650.000. Nah, ini harga udah terupdate awal tahun 2020 ya. Kalau misalnya kalian nonton video ini di tahun 2021, 2022, 2023, ya coba kalian cross check kembali untuk harganya, siapa tahu berubah. Oke. Dan sekian untuk video kali ini. Semoga guide untuk membuat paspor ini sangat berguna untuk kalian semua yang mau jalan-jalan ke luar negeri dan bingung gimana caranya buat paspor. Dan kalau misalnya kalian juga ada pertanyaan, boleh tinggalkan pertanyaan kalian di comment sections di bawah. Aku akan bantu jawab sebisa mungkin sesuai dengan apa yang aku tahu. Dan jangan lupa juga untuk tetap support channel ini dengan cara subscribe dengan klik tombol di bawah, like video ini, dan juga share ke teman-teman kamu yang mau tahu gimana sih caranya buat paspor untuk jalan-jalan. So, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.